mereka beda gitu Pak, malah masuk yang salah. Ya kan Udah ada beda juga. Google Meet-nya, kan di Google Classroom ada linknya saya kasih. Diklik aja linknya. Iya Pak, udah saya bilang Pak. Jadi klik aja Google Classroom ada linknya, klik aja udah masuk ke Google Meet. Masa susah kamu, saja yang buat daripada kamu tahu saya. Google Classroom-nya masuk berapa orang baru? Masuk juga nih. Iya Pak, lagi nyari kelasnya. Itu Pak Niki udah gabung Pak. Coba gini, berarti aku buka video selama aku lihat, buka videonya. Iya Pak, baik Pak. Bisa ditutup.
Halo, Nikita Ramana, jangan ditutup videonya. Apa Pak? Oh, video di on kan videonya, di on kan. Ya Pak. Oke, saya mau ngambil absen ya. Jadi kalau hari ini nggak sampai 7 orang hadir, pertimbangan ditutup akan besar minggu depan ya. Sampai ini 7 orang, baru 3 orang datang. Yang lain masih rejoin Pak, karena tadi ada masalah buat nggak tahu sih, pokoknya kalau nggak sampai 7 orang, maka minggu depan tutup aja kelasnya. Dan ini peraturannya kalau seandainya 8-10 belum masuk di Google Meet, maka sanggap absen. Nggak sah absen itunya. Invite sudah nggak sah absen. Jadi perlama 10 menit waktunya ya. Di Indonesia kita masuk jam 8. 8.10 kalau saya invite ke saya nggak sah absen, saya remove saja. Jadi yang masuk absen adalah yang masuk sebelum 8:10. Setengah jam sebelum itu Google Meet itu udah saya buka. Mulai kuliahnya jam 8, tepat jam 8 udah mulai kuliahnya. Ini peraturannya. Jadi kalau serius SP-nya ya iya, kalau enggak jangan. Ini kesempatan terakhir sudah untuk dapat nilai. Kalau enggak janganlah ya. Kalau dia lama sekali, saya udah sampaikan selama 24 jam 24 menit ya. Terlambat ya. Jadi saya itu absen ya. Ternyata nggak bisa buka. Aduh. Kelihatan nggak? Halo? Iya kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ronaldo nggak ada. Mangkir. Nikita Raihana. Nikita Raihana ada? ada Pak, ada. Hadir Pak. Kemudian Kaisario. Kaisario nggak hadir. Kaisario nggak ada. Aisyah ada? Hadir Pak. Dimas? Hadir Pak. Muhammad Irsad? Mungkin. Itu ada Pak Irsyad. Sadam ada? Mungkin. Pelatih? Ada Pak. Saya. Ya. Pak. Maaf, Pak. Irsyad ada, Pak? Siapa? Irsyad. Siapa nama? Irsyad, Pak. Irsyad mana Irsyad? Irsyad mana? Gak ada nama Irsyad sini, gak ada nama Irsyad, gak ada sini. Itu Muhammad Irsyad. Itu Pak Muhammad Irsyad. Oh, Irsyad ni. Ya. Oke, Umar Irsad tadi mana Umar Irsad? Ini. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi nanti kuliah tepat dimulai jam 8. Sudah diberikan toleransi 10 menit, sudah mau invite ke saya, baru saya accepted. Kalau lewat 10 menit, saya nggak saya accepted ya, saya remove ya. Saya remove ya. Yang pertama, ini suruh absen. Yang kedua, kuliah ini nanti setiap minggu ada tugas. Tugas itu tugas Anda di ini. Tugas sudah di silabus ya. Ini silabus sudah saya masukkan di Google Classroom. Google Classroom itu untuk dokumen ya.
Jadi di Google Classroom itu sudah ada silabus yang masukin RPS. Soalnya sebentar saya apa? Ini silabus ya. Ini silabus ya. Nah, silabus ini. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan? Halo? Tidak kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ini silabusnya, misalnya tugas hari ini nggak ada deh hari ini karena teori. Besok kuliah kedua hari Senin. Hari Senin itu saya bikin apa? Itu nggak ada tugas ini. Tugas ini. Pendek 3B. Jadi saya kasih tahu tugasnya. Jadi tugas itu kalau itu misalnya nomor berapa ambil PR-nya, nanti jadi gini, misal habis kuliahnya hari ini kan nggak ada PR ya. Minggu depan mungkin ada PR. Nah, nanti kasih tahu nomor berapa soal sudah buat. Nanti saudara presentasikan di kuliah berikutnya. Jadi sudah video kan. Versi video, jadi nanti versi videonya itu video menjelaskan jawaban soal itu ya, tugas individu. Setiap hari harus menjelaskan tugas individu di video kan. Ini maksud contoh seperti ini, misal contoh soal misal kuliah kedua besok kan chapter 3. Ketiga itu sudah tugasi untuk bikin PR exercise 35 misalnya. Nah, 35 itu nanti saudara buat di PowerPoint-nya, misal soal di PowerPoint itu kasih soal, udah jawabannya apa. Nanti sudah video kan, saya jelaskan itu dalam video ya. Jadi nanti saya kirim ke Google Classroom ya, Google Classroom. Jadi PR itu nanti ada Google Classroom, misal Google Classroom misal kuliah kedua ya. Besok itu nanti saya cantum di Google Classroom di bagian itu, bagian apa? Di bagian itunya nih. Itu Google Classroom ya, saya kasih sudah. Bentar ya. Ini misalnya saya buka Google Classroom, saya tampilkan ya sebentar ya. Nih, misalnya tampilkan Google Classroom ya. Misalnya Google Classroom. Ini ya. Google Classroom, lihat nggak Google Classroom kan? Lihat nggak? Ini Google Classroom kan? Kalau lihat nggak? Nah, ini Google Classroom. Nanti bisa terus setiap Lagi loading Pak. apa? Lagi loading ya? Udah selesai loadingnya? Iya Pak. Sudah. Nah, nanti Google Classroom itu juga sehari habis kuliah, jadi saya cek, saya tulis ini misal tugas PR berapa, dikumpulkan dalam bentuk video, video menjelaskan soal dan jawabnya saya jelaskan, terus ini video. Nah, kemudian nanti juga setiap sehari sebelum kuliah dimulai atau sebelum kuliah dimulai, nanti sudah lihat berita saya ini contoh beritanya. Silakan ketika hadir, silakan ketika hadir. Juga ada. Dan setelah itu masuk ke link ya. Bisa jadi. Ini pelajaran nanti kuliah kedua bulan sebelum jam 8 itu sudah ada ini link ya. Sudah ya. Juga sebenarnya itu dokumentasi. Jadi yang kuliah ini bisa sekali setelah kuliah, selesai. Ini ini kuliah karena itu undang-undang semua, jadi saya kasih tahu teorinya jam setengah jam. Saudara saya tayangkan video presentasi soal saya bisa bingung, tapi saya pilih deh saya kasih teori katanya kan bilang teori langsung muncul contoh aja buat cepat bisa 7 jam lebih sedikit. Nanti
Nanti setelah itu baru saudara tayangkan video yang sudah dikumpulkan itu. Jadi di video itu sudah upload di Google Classroom. Nanti ada link di sekarang sudah saya upload materi kuliah 1 OTS upload ya. Lihat sini ya. Halo. Iya. Ini sudah lihat lagu gambarnya ya. Sampai informasi dari sini. Satu yang selalu ku rindu. Sampai jam 9. Tapi kalau keluar dari mulai nanti invite saya terima 10 menit setelah 8. Kalau 8.10 kalau saya masukkan juga saya akan remove ya, saya nggak absen ya. Jadi tolong saudara hadir di Google Meet ini sebelum jam 8 lah. Jam 8 kau tunggu aja, pokoknya jam 8 pasti dibuka Google Meet-nya. Dan Google Meet ini kan lebih itu, kalaupun saya belum buka, jangan ditutup videonya. Siapa ini? Kesaro. Kesarbo. Jangan ditutup videonya. Selama kuliah dibuka ya. Dibuka. Itu biar saya tahu ekspresi saudara ngerti apa enggak ya. Kalau tutupnya nggak tahu saya wajahnya, ngerti apa enggak ya. Jadi pertama melatih, kamu dulu ngambil unit 1 sama siapa? Bu Yeti Pak. Bu Yeti ya. Dapat berapa nih nilainya? Nilai berapa? Nilainya itu kemarin B Pak. Berarti. Kemudian kalau di kita ambil siapa sama siapa? Nilainya itu Siapa? apa maaf? Kamu pakai handset nggak? Nggak pakai handset ya? Nggak pakai handset ya? Pakai handset kalau nggak jelas. Iya Pak. Kamu pakai handset nggak? Pakai handset ya? Nggak pakai handset. Itu handset kamu. Pakai juga. Kamu inter 1 ngambil sama siapa? Bu Ira Pak. Siapa? Bu Ira. Berapa lu? D Pak. D. Dan Mbak Asia, Aisyah istri Rasul nih. Aisyah. Kamu ngambil sama siapa inter 1? Sama Bu Ira Pak. Ira. Dapat berapa? C Pak. C. Oke. Kemudian Dimas. Iya Pak. Enggak, sama siapa ngambil inter 1 sama siapa lu? Sama Bu Yeti Pak. Dapat nilai apa? D. Kemudian Muhammad Rijat. Apa? Jangan pakai handset, nggak kedengar suaranya. Lepas handsetnya. Jangan pakai handset. Buka handsetmu. Suara Bapak Mas. Iya, justru nggak jelas suara saya kamu dengar. Buka handset, buka handsetnya. Buka. Baca aku di komputernya. Nah, kamu ngomong deh. Pak. Jelas sekali suaranya. Ya, jelas sekali suaranya. Jangan pakai handset, jangan gaya deh. Handset itu bikin rusak, kecuali handsetmu yang paling mahal dibeli. Jadi jernih. Kalau handsetnya abal-abal gitu jadinya. Ya. Iya, Pak. Lebih jelas suaranya. Waduh, jangan gaya-gaya deh ya. Nggak juga gaya kamu pakai handset itu. Yang penting suara jelas bagi saya. Yang dulu sama siapa lu? Inter 1. Sama Bu Yeti, Pak. Bu Yeti. Di kita kamu pakai handset, jangan pakai handset, lepas handsetnya. Sama Bu Yeti dapat berapa lu? Perawat. Dapat berapa? Dapat B, Pak. Dapat? B. Kemudian Casario Desip, kamu namamu gimana? Casario Depisul, aduh patah lah. Panggil Rio aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, namamu coba sebut namamu sebut lengkap. Cesario Del Piero Kusmayadi Pak. Waduh.
Benar-benar namamu. Kamu orang mana sih? Saya Nusa Tenggara Timur, Pak. Nusa Tenggara Timur banyak nama kayak gitu ya? Itu ini kalau di absen pakai Kusmanya, sebenarnya ada marga sih, Pak. Margamu apa? Desperio. Bukan, Pak, mau Banu, Pak. Cuman nggak ini waktu daftar kampus nggak pakai ini marganya. Oh itu. Serio Del Piero. Iya, Pak. Piero, waduh, patah lidah saya punya. Kamu panggil Rio. Iya, panggil Rio, Pak. Bapakmu dari mana? Dari Italia. Bapak saya ini dari NTT, Pak. NTT daerah apa? Kosano. Daerah Kosano. Ada Kosano daerah NTT ada? Nggak ada, Pak. Daerah mana bapakmu? Daerah namanya apa? Kupang, Pak. Kupang. Kupang. Oh, ada hubungan dengan Rio juga. Nah, Jago. ini nama tengah itu, Pak, dari kakak, Pak. Kakak dari nama tengah. Kakak ini hobi main bola, Pak. Jadi waktu itu bola. naiknya, iya. Jadi yang bolanya Amerika Latin ya. Iya, Ya. Pak. Kamu suka bola? Suka, Pak. Iya. Ini dua lagi mana belum masuk nih? Dua lagi mana? Dua lagi si apa? Dua lagi belum masuk nih. Dua lagi nih. Ini kalau namanya repot nih bisa ditutup kelasnya kan minimal 8 tuh kelasnya. Tuh udah 8 tuh. Kalau 6 bisa tutup kelasnya. Coba hubungi yang teman 2 tuh masuk sekarang. Hubungi deh, telepon deh. Iya, Pak. Telepon deh masuk sekarang. Bila tahu ketentuan kuliah ini, jangan malas-malas tuh. Ya. Justru SPD harus rajin. Jangan tutup. Kasih Rio, jangan tutup videomu. Ini apa notif, Pak? Oh, nanti jangan tutup lah ya. Iya, Pak. Nah. Terus kalau udah hubungi temannya udah. Udah hubungi teman 2 itu. Siapa nama 2 itu? Satu siapa? Siapa nama 2 itu lupa sih namanya. Yang satu ini Ronaldo, Pak. Ronaldo. Wah, Dodo juga. Ronaldo pemain bola juga. Satu lagi. Sadam, Pak. Siapa? Sadam. Sadam. Malas orangnya. Malas tuh panggil Sadam tuh. Panggil Sadam suruh masuk di kelas ini. Panggil Sadam. Telepon Sadam. Semua telepon Sadam. Pak Suparta bilang kalau kamu masuk hari ini kamu di-delete namanya. Bilang itu. Kalau kamu masuk hari ini kamu delete namanya. Nggak ada istilah. Kamu nggak boleh absen. Nggak usah di terus ya. Nggak sampai absen. Nggak sampai telat. Telat deh. Karena kalau SP ini harus lebih rajin tuh. Jadi kalau SP malas-malas nggak usah diluluskan. Wah, kalau malas-malas nggak ada cerita bisa lulus ya. Mana Sadam tuh? Udah ada hubungi kedua udah. Saya telepon. Siapa yang telepon ini? Lagi saya coba hubungi, Pak. Cuma ini memanggil. Apa? Coba, Pak. Lagi saya coba, Pak. Coba panggil lu. Saya pengen lihat orangnya. Ini di rumah semua tuh lagi di mana nih? Di rumah semua. Di rumah, Pak. Di rumah semua ya. Nah, di rumah. Pak. Ya. Sehat nggak semuanya? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Jangan suka keluar. Sekarang Jakarta udah rame lagi tuh, udah macet lagi Jakarta. Udah dihubungi 2 tuh udah. Belum nggak diangkat, Pak. Bentar, Pak. Coba lagi, Pak. Ini lagi saya coba lagi nih, Pak. Kalau enggak tuh pasal ditutup kelasnya kalau dia nggak masuk hari ini. Bilang kalau kamu nggak masuk ini kelas ditutup minggu depan, bilang itu. Kalau nggak masuk hari ini kelas ditutup minggu depan, bilang ke dia. 2 itu. Bilang ke 2 itu. Ini kalau 8 orang ini ketahuan siapa yang nggak hadir, siapa yang nggak ada, gampang lah. Kalau jadi kelasnya peserta 100 orang, itu repot tuh. Yang nggak hadir pusing saya, siapa yang nggak hadir. Tapi kalau 8 orang tahu aja ya. Udah hubungi belum? Yang salah masuk dia lagi itu. Salah kamar. Sudah ada respon belum? Sudah ada respon?
belum diangkat sih Pak. Waduh. Nah ini saya lagi coba terus nih Pak. Iya. Itu yang belum masuk ke grup siapa? Yang belum masuk ke grup? Saya Pak. Siapa yang belum masuk? Berapa nomor teleponnya? Sebutkan aja. 0812 9469 7717. Aisyah Sofian Ningtyas ya? Iya Pak. Aisyah Sofian Ningtyas. Coba kamu cek udah saya masukkan di grup nih, Aisyah. Oh iya Pak. Masuk. Sebagai belum masuk, takutnya saya salah nomor. Saya pada pik kamu gak ada fotonya, pasang fotonya di pik dong. Hanya biar tahu siapa orangnya. Di piknya banyak nggak ada foto nih. Banyak ada foto di piknya nggak tahu siapa orangnya nih. Di piknya nggak ada foto. Biasa nggak ada foto. Ini foto ada kecil dan tidak.
Pasti nggak serius. Sampai 2000 berapa tahun bisa ngajar? Halo, bisa ngitung nggak? 33 Pak. Berapa? 33. Ah, 33 tahun kali 2. Kali 2 berapa? 66 semester sudah ngerapi mahasiswa, banyak perangainya. Ya, jadi sudah jangan ngeles mahasiswa sudah belum ngomong udah tahu siapa pikiranmu. Ya. Sudah 66 semester, saya ketemu mahasiswa, tadi mahasiswa apa lagi nih? Sadam masuk nih. Mau udah masuk ya? Jangan ngomong itu di guru udah masuk tuh. Sadam tuh. Saya accept tuh makanya. Sadam nih. Mana saya mau masuk sih? Terus saya pencet sini. Terus suruh masuk lagi nih. Saya pencet kali itu. Mata saya agak jelas nih. Coba suruh masuk lagi Sadam tuh. Saya pencet saya mana saya pencet nih. Suruh klik lagi di linknya. Lagi. Terus Sadamnya ya. Jadi saya udah 66 semester ketemu sama mahasiswa. Kalau satu semester tuh rasa mahasiswa 100 ya minimal. Berapa orang mahasiswa tuh? 6.600 mahasiswa saya. Itu kalau 100 per semester, jadi 100 per semester. Bisa rata-rata 100 orang per semester. Per semester ya, 100 orang. 100 orang per semester aja. Berarti mahasiswa saya udah 6.600 orang. Dari 100 orang tuh kalau saya ketemu sama saya itu tampang lebih tua pada saya. Saya pertama kali ngajar 87, masa saya itu udah jadi direktur di OJK, udah jadi direktur di BI. Ketemu saya juga nggak ingat saya, tapi dia ingat sama saya. Ya. Jadi saya udah 66 semester ya. Jadi waktu saya ngajar di Padang, waktu saya kerja di bank pemerintah di Jakarta, sore saya ngajar di Rumah Negara. Sampai sekarang itu ngajar di mana-mana juga di Jakarta ini. Waktu di Padang saya ngajar di mana-mana, di PT saya ngajar kayak satu semester lebih 100 orang mahasiswa saya. Lebih kayaknya. Lebih 100 orang per semester. Rata-rata 100 orang aja udah 6.500. Ini 10.000 udah ada mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya. Ya. 10.000 ada. Jadi ingat sama saya mungkin sekitar 4.000-an lah ya. 5.000 ingat, nggak tahu ada yang meninggal, nggak tahu juga sih kemana nasibnya. Nah kalau sekarang kalau sudah kuliah online ini kan enak nih kuliah online. Ada buktinya kuliah online mas saya kan. Tapi dulu kan nggak ada apa kuliah aja pakai kapur dulu kayaknya. Bisa apa nih Sadam nih? Sadam mana nih? Sadam buka videomu selama kuliah. Sadam. Halo Sadam. Ya Pak, tunggu Pak. Buka videomu selama kuliah, buka video biar tahu saya wajahmu. Selama kuliah saya kamu ngerti apa enggak? Satu lagi belum masuk si Ronaldo tuh. Baru mau masuk dia. Ronaldo. Kamu selama kuliah Sadam harus buka videomu. Dan untuk kuliah kedua belum telat 10 menit kamu masuk. Kalau 10 menit belum masuk, saya nggak terima kamu ya. Saya nggak absen dari itu ya. Ngerti nggak Sadam? Ngerti nggak? Oi, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti Sadam, Pak. Jangan pakai handset, buka handsetnya. Ngerti Pak. Jangan pakai handset, buka handsetnya. Gak kedengar suaramu, jangan pakai handset. Jangan pakai handset, buka handsetnya. Ngerti Pak. Jelas suaranya nggak pakai handset kan? Kok parah kamu nih, handsetnya. Handset boleh pakai handset, tapi handsetnya yang kelas 1 ya pakai. Tapi kalau handsetnya bal-bal, nggak jelas suaranya. Jangan pakai handset ya, nggak jelas suaranya. Kecuali handsetmu yang KW1 yang harganya 400 juta.
Boleh lah. Iya Pak. Nah itu jelas suaranya. Oke parah sih. Jadi nanti kuliah kedua hari Senin depan itu paling telat masuk ke Google Meet itu adalah 10 menit. Ya. Lambat 10 menit nggak saya terima, jadi saya langsung absen di kampus. Di kampus. Iya Pak, maaf. Maafnya apa? Maaf apa kamu? Hah? Kenapa terlambat? Nggak kena suara. Apa? Saya habis beli kuota Pak. Halo? Habis beli Waduh. kuota Pak. Wifi Di rumah rumah wifi nggak ada? Ada wifi-nya? Halo, nggak ada wifi? Waduh. lagi mati Pak. Oh. Lagi mati. Di rumah pakai wifi semua kan yang lain? Wifi di rumah atau pakai kuota? Kuota, kuota berapa habis sudah selama kuliah ini? Habis berapa kuotanya? Pernah dihitung? Berapa habis kuota? 50.000? Banyak Pak. Waduh, Ya, kalau dihitung kuliah aja Pak ya 50.000. segitulah Pak. waduh, main juga ya, mahal ya. Main juga. Saya pakai wifi di rumah. Kalau gini aja, kalau kamu itu ketemu ke rumah teman ada wifi deh, tapi sekarang nggak boleh deh, virus. Nggak boleh juga. Kalau bisa juga kamu ke kampus, ya, kan ada wifi di kampus. Nah, buka di kelas sendiri ya. Bisa juga sendiri aja di kampus, buka wifi-nya. Kalau mau sendiri di kampus kan nggak ketemu sama orang. Kamu datang kampus, duduk di pustaka itu duduk di pustaka di ruang komputer, kamu buka ya. Habis itu kamu pulang. Saya kamu nggak apa-apa lah. Ya kalau di pustaka itu buka dari pagi sampai jam 1-an misalnya. Bukanya. Jadi jalan keluar itu kalau ada wifi nggak ada di rumah, takut kuota yang mahal, pergi ke pustaka sendiri aja. Nah, buka wifi di situ. Ya, pakai kan ada komputer di pustaka ada. Nah, buka di situ ya. Sebenarnya nggak habis beli 50.000 sayang juga. Bicara gitu besok ya, cara gitu kan sekarang kampus sepi tuh. Tapi ada juga yang 1-2 datang. Strateginya itu kalau ada wifi-nya nggak ada, datangnya kampus. Satu lagi sih ya, Ronaldo mendatang ya. Oke, sekarang saya kuliahnya karena udah pernah dapat, bisa cepat aja ya. Jadi nanti habis ini nggak ada PR, kuliah kedua baru ada PR ya. Jadi PR itu ingat ya, sebulan lagi tugas PR itu. Jadi PR misalnya saya kasih tahu kamu tugasnya exercise 34, 35, 37, 38, ada 4 soal ya. 4 soal itu kamu masukkan di PowerPoint, terus sama jawabannya. Soal jawab ya. Nah, terus kamu jelaskan di itu kamu rekam. Jadi cara rekam begini, kamu buka cara rekamnya. Kamu buka Zoom ya. Zoom. Itu kamu presentasi di situ sendiri. Itu rekam Zoom-nya. Hasil rekaman itu kirim ke saya. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau kamu takut pulsanya, pergi aja ke pustaka, ke pustaka IBS. Kapan kamu pergi? Nah, kamu buka PowerPoint yang kamu bikin soal jawab, kamu buka di Zoom, terus kamu jelaskan nomor 1, sebutkan soal nomor 1, jawabannya apa, kenapa angka di situ ya. Terus yang kedua kamu lagi PowerPoint soal nomor 2 misalnya, soalnya apa, dibacakan soalnya, itu jawabannya ini, jelaskan jawaban itu. Selesai kamu rekam, kirim ke saya ya, kirim ke saya. Caranya pergi pustaka IBS, takut pulsanya habis, pustaka IBS pergi ya. Kalau pustaka tertutup, kamu nongkrong aja di ruangan lobi itu, atau nongkrong di mana ya, di ruang kelas atau gimana di tapi jangan rame-rame ya, jaraknya satu-satu aja, jarak mungkin 10 meter. Kalau mau pergi rame-rame jarak 10 meter, jangan rame-rame. Karena berapa mahasiswa dalam kampus ini? Tentang kampus saya lihat tentang kampus itu karena banyak tugas apa nggak tahu, juga ada yang datang sih kampus, tapi nggak banyak ya, nggak banyak. Nah, itu cara strateginya itu ya, supaya irit umum dia pulsanya ya, pulsanya. Kalau nggak kamu di lobi itu bisa juga, kalau lobi di luar sama lobi di dalam kan ada meja-meja itu,
Kan di tiap lantai itu ada meja kan, ada meja, ada kursi. Kamu duduk situ, buka laptopmu, terus kamu ada dengar di situ, nggak gratis kamu. Kalau pulsa itu pulang lagi, ya, cara gitu, ngerti nggak? Itu ngatasi supaya kamu nggak kehabisan pulsa, sampai 50.000 habis, ya. Cara gitu, itu caranya. Jadi kalau kamu ada datang, misalnya ada 3 orang datang, pergi ke lantai 2, 3, ada kursi sama bangku duduk situ, tapi jaraknya jauh ya, jauh jaraknya, yang dekat-dekat, lagi mesra-mesra lagi itu ya, kena COVID itu. Karena jumlah COVID sekarang masih naik ya, masih naik belum turun ya, dan mungkin parah gitu ya, mungkin parah nih. Orang bekerja semua, jadi nanti ya mungkin batas akhir mungkin sampai akhir tahun ini kita online sampai akhir tahun ini kan, online akhir tahun. Tahun depan mungkin terpaksa harus udah tatap muka ya, ini pakai protokoler COVID ya. Jadi sudah tahun depan itu, awal tahun depan tetap harus masuk ya, tatap muka, terus pakai masker ya, pakai itu, kita nggak bisa sembarangan ya, karena COVID itu nggak akan habis sampai dunia kiamat, akan habis. Jadi sekarang lagi diusahakan ditemukan vaksinnya. Vaksin itu nanti bisa mengatasi gejala COVID, penyakit COVID. Sama kayak flu itu pertama kali muncul di dunia tahun 1800-an, itu jutaan yang meninggal. Dan belum ada vaksinnya. Itu ada vaksinnya. Kalau dapat flu kan nggak perlu diobati kan sekarang kan, ya kan? Dapat flu, ke dokter langsung sembuh. Tapi flu-nya kamu nggak obati bisa meninggal loh. Jangan yang main dengan flu itu ya. Atau kamu daya tahan tubuh naik, dia hilang sendiri. COVID gitu juga nanti itu. Kalau udah temukan vaksinnya, maka begitu sakit itu dikasih itu obat itu, langsung sembuh. Sekarang belum temukan vaksinnya. Jadi sampai belum temukan vaksinnya akan jumlah makin banyak sekarang. Jadi cara ngatasi ya hindari berkelompok, berkerumun ya. Terus jarak dekat, naik Gojek hindari. Terus sudah naik Grab juga hindari juga ya. Kalau naik motor sendiri lebih aman, malah ya. Atau kalau naik bis angkutan umum, hati-hati juga, bis angkutan umum kan jarak dulu jauh. Jadi harus hati-hati saudara ya. Jangan salah naik angkutan umum. Kalau naik Grab itu kayak bahaya juga kan, dekat-dekat Grab ya. Kamu sama sopir di belakang paling jarak berapa? Satu ruangan itu kan kalau dibersin ya, maka flu COVID itu langsung merebak berterbangan di dalam mobil itu. Maka bisa kena sudah. Sama juga kalau saudara naik pesawat, itu banyak kena naik pesawat. Karena satu orang kena COVID, kalau orang ber-AC tutup, semua bisa kena ya. Bisa kena itu. Ya. Sama kalau flu itu kalau sudah ada satu teman sudah bersin, sudah bisa kena besoknya kan. Bisa kena flu juga sama. Itu jenis penyakit flu itu. Cuma spesies baru, ya, lebih parah malah, menyerang hati ya. Menyerang paru-paru. Jadi terus menyerang paru-paru, begitu paru diserang, udah nggak selamat sudah, ya. Tapi kalau masih di tenggorokan masih bisa atasi. Tapi kalau menyerang paru-paru, udah menggigit paru-parumu, memakan paru-parumu, udah habis tuh, ya. Hati-hati sekarang, ya. Jangan dikira daya tahan tubuh nggak kena, bisa kena juga. Kalau tidak, dia mengendap di tubuhmu, nggak keluar. Nanti nyerang bapakmu, ibumu, nenekmu di rumah, ya. Gitu. Hati-hati sekarang ya. Itu cara mengatasi. Kalau pulsa nggak ada, datang kampus ya. Tanya kampus. Kampus kan wifi-nya nggak dimatikan, tetap nyala. Kalau wifi dimatikan, pergi ke IT, ke lantai 3, lantai 2, tolong dinyalain dong wifi-nya, kita butuhin. Tapi harusnya nggak dinyalain 24 jam lah wifi-nya. Karena kita bayarnya 24 jam. Ini cara ngatasi itu ya. Datanglah ke kampus, ke pustaka, kamu nongkrong, buka itu, atau setiap lantai ada meja, ada kursi, kamu nonton di situ aja ya. Oke, sekarang si Ronaldo nggak masuk ya dia. Sekarang saya mau share materi ya. Jadi chapter berapa chapter? Chapter 1 ya. Satu dulu. Dia dua chapter sekarang ya. Kelihatan nggak? Sorry. Waduh. Mati lagi. Bentar.
Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Belum, Pak. Belum. Belum ada apa-apa, Pak. Sudah satu dulu ya. Sudah satu stop dulu. Masih baru lagi. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Bentar, Pak. Ya, ya, Pak. Ya. Begini lagi nih. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Iya. Pak. Oke. Silakan, Pak. Saya lagi menggerakkan nggak bergerak nih. Nggak bergerak nih. Nggak bergerak nih. Waduh. Nggak bergerak ya? Iya nggak gerak Pak. Nggak bergerak nih. Semua bisa bergerak kan nggak gerak nih. Coba saya hentikan dulu ya sebentar ya. Coba lagi ya. Coba lagi. Oh, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi chapter 1 ini kita membahas mengenai global market. Mungkin global market nggak sekilas saya jelaskan ya. Dan juga objektif of financial reporting. Mudah tahu lah tujuan laporan keuangan. Dan standar setting organisasi. Jadi organisasi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan standar akuntansi siapa aja, baik level tingkat dunia, di Indonesia siapa. Dan terkait dengan financial reporting challenge, tantangan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, seperti sudah diketahui di global market ini artinya laporan keuangan itu penting lah ya, artinya itu. Jadi hampir semua di pasar modal itu mensyaratkan emiten itu harus menyajikan laporan keuangan ya, laporan keuangan. Kemudian ini laporan keuangan itu penting untuk memberikan informasi kepada pengguna sejauh mana kinerja dari direksi untuk mengolah sumber-sumber ekonomi yang telah dititipkan oleh penyerang dana, ya, sejauh mana. Pihak kepentingan itu seperti pemerintah, terkait dengan pajaknya kan, kreditor, kemudian juga dari pemegang saham, ya, pemegang obligasi, kemudian supplier juga bisa melihat ya, itu karyawan, ya karyawan juga ya, itu. Kemudian ini di dalam global market ini ada kenapa informasi laporan keuangan dibutuhkan ya, di ekonomi entity, ada entity misalnya informasi, accounting, identity, dan measurement komunikasi. Laporan keuangan dibutuhkan ya. Ada tambah informasi ya. Jadi laporan keuangan itu ada 5 jenis ya. Pertama, neraca, laporan laba rugi, cash flow, kemudian laporan perubahan likuiditas, catatan laporan keuangan ya. Catatan laporan keuangan. Kemudian nanti ada informasi tambahan di samping itu. Kalau saya lihat laporan keuangan emiten di pasar modal, kan ada laporannya 2 bagian tuh. Pertama laporan manajemen, kedua laporan audit laporan keuangan ya. Itu. Jadi termasuk juga kalau di laporan manajemen itu ada forecast, ada strukturisasi, ada produk-produknya, ada terkait dengan CSR dan sebagainya ya.
Nah, jadi akuntansi itu bisa memberikan informasi apakah capital allocation itu sudah efektif atau belum. Atau kalau investor mau mengalokasikan modalnya dalam bentuk diinvestasi di PTA, dia kan adalah laporan keuangan ya, adalah laporan keuangan. Apakah laporan keuangan di PTA itu bisa dipercaya enggak untuk ditanamkan modal ya, dan seterusnya. Kemudian juga sehingga dengan pentingnya laporan keuangan itu, maka penting juga menentukan bagaimana laporan keuangan itu disusun. Nah, itu terkait dengan standar akuntansi. Jadi standar akuntansi itu digunakan untuk sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Jadi kalau standar akuntansinya tidak low quality, maka laporan keuangan juga low quality, sehingga tidak membantu pihak kepentingan untuk melihat capital alokasinya apakah tepat atau tidak di perusahaan itu. Ya. Nah, kemudian tujuan laporan keuangan itu seperti sudah ketahui selama ini, ya. Tujuan laporan keuangan itu apa? Itu memberikan informasi keuangan mengenai pelaporan entitas. Entitas itu entitas bisnis ya. Seperti PTA, entitas bisnis ya. Yayasan itu entitas bisnis juga tapi non profit ya. Misalnya EBS ini entitas bisnis, cuma non profit ya. Apapun yang lembaga di dunia ini yang ada aktivitas keuangannya pasti entitas bisnis. Secara hukum ada PT, CV dan sebagainya. Jadi laporan keuangan yang disajikan untuk dari laporan entitas ya yang bermanfaat bagi investor yang ada saat sekarang. Equity investor itu seperti pemegang saham yang ada atau yang akan calon investor. Kemudian lenders, peminjam seperti supplier, bank dan sebagainya. Kreditor lain seperti pemegang obligasi ya sebagainya. Lalu untuk apa? Untuk pengambilan keputusan mengenai apakah sumber-sumber ekonomi yang dikelola oleh perusahaan itu sudah mencerminkan kinerja yang baik itu belum ya. Atau dia mau memutuskan untuk investasi. Nah, itu perlu itu ya. Kemudian juga tujuan laporan keuangan itu bisa kita lihat secara umum ya. Jadi sehingga apa? Karena pihak berkepentingan terhadap perusahaan itu banyak ya. Pihak berkepentingan seperti pemerintah, kemudian peminjam, bank, kemudian juga masyarakat juga, society, kemudian juga macam-macam ya yang berkepentingan. Karyawan juga, ya, manajemen juga. Ya. Maka dalam laporan keuangan itu harus bisa mencapai tujuan umum. General purpose ya. Jadi tidak bisa laporan keuangan itu mengungkapkan memenuhi semua tujuan kelompok itu. Jadi tebal laporan keuangan. Ya. Dan juga bagi equity investor, kreditor dan sebagian dari laporan keuangan itu banyak mengarah pada kepentingan investor dan kreditor. Kenapa? Karena mereka yang memiliki sumber penyerang dana terbesar di perusahaan ya. Jadi jarang yang fokus kepada kepentingan buruh ya. Kepentingan lain, tapi banyak kepentingan kreditor investor. Dari perspektif entitas, perusahaan dipandang sebagai bagian terpisah dari pemilik di PT ya. Yang manfaat keputusan itu bagi investor itulah untuk menilai apakah kemampuan perusahaan untuk mengenerate net cash flow dan memprediksi apakah perusahaan sanggup atau tidak membayar dividen ya, membayar utangnya. Kalau ada obligasi investor itu adalah obligasi dan pemegang saham. Dan kemampuan manajemen untuk memprotek dan meningkatkan modal diberikan oleh capital provider investment ya, meningkatkan dari capital provider investment ya. Kemudian juga siapa yang menetapkan standar akuntansi itu? Organisasi apa yang menetapkan? Ini kalau level di tingkat dunia itu menetapkanlah nama badannya lah IASB, International Accounting Standard Board. Ini badan organisasi privat yang punya kewenangan untuk menetapkan standar akuntansi secara internasional. Produknya seperti apa? Produknya IFRS, itu produknya International Financing Reporting Standards ya. Kemudian juga produknya lah ini produk utamanya nih standar ini. Kalau di level Indonesia apa? Ikatan Akuntan Indonesia IAI. Produknya apa? Standar akuntansi keuangan ya, gitu. Nah, ini organisasi IASB itu anggota ada 149 negara. Pada posisi buku ini ya, kita selalu bertambah. Kalau kita lihat
negara yang terdaftar di PBB itu 193 negara ya. 193 negara. Dan kalau kita selalu lihat di situs di situs World ya, World ya, itu mengisi mengenai penderita COVID. Sekarang COVID itu sudah masuk ke 213 negara. Karena negara terdaftar di PBB cuma 193, tapi COVID itu sudah menjalar ke semua negara, banyak 213 negara. Bayangkan itu, ya. Nah, ini anggota negara 149. Jadi kalau anggota PBB itu 193 negara terdaftar, jadi hampir semua negara anggota ISP. Kemudian ada lagi kalau di level di pasar modal itu juga membuat aturan ketentuan dalam penyusunan perang keuangan. Jadi kalau kita nama Bapepam. Nah kalau Bapepam itu di level internasional namanya adalah International Organization of Security Commission. Jadi IOSCO inilah organisasi yang mengatur pasar modal seluruh dunia. Jadi Bapepamnya Indonesia secara internasional namanya IOSCO, ya. Nah, dia punya juga aturan dalam penetapan laporan keuangan, bagaimana emiten itu menyusun laporan keuangan. Dia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, ngacunya itu ya. Kalau di level internasional ya IFRS ya. Itu. Jadi ISB itu ada beberapa bagian dalamnya. Yang pertama IFRS Foundation, kedua International Accounting Standard Board. Itu dalam ISB itu ada badan yang khusus menentukan standar akuntansi, kemudian IFRS Official Council, kemudian IFRS Interpretasi Komite. Jadi sama juga di IID yaitu ada dewan penasihat, kemudian juga di sini namanya IFRS Foundation, dewan penasihat, kemudian dewan komisioner pengurus IAI, ada IAI, ada standar akuntansi, ada kompartemen standar akuntansi, ada kompartemen standar akuntansi manajemen, ada kompartemen standar akuntan pendidik, ada kompartemen akuntansi perpajakan, ya. Masing-masing menentukan ketentuan berlaku. Nah ini mekanisme dalam cara kerja di ISB, ya ISB. Jadi IFRS Foundation ya, kalau ada masalah dan nanti sampaikan ke ISB digodok adanya dapat draft IFRS nanti lempar lagi ke masyarakat ya. Kemudian juga terkait dengan International Accounting Standard Board ya. Ini tadi itu bagaimana proses lahirnya akuntansi. Nah, ya. Ini sebagai berikut ya. Jadi nanti kalau ada masalah di praktek ya, maka ISB akan bentuk badan independen penentuan standar itu. Kemudian dari sini maka dikembangkan standar akuntansi yang bisa menyelesaikan masalah di praktek. Kemudian melakukan mengundang investor, regulator, business leader dan global akuntansi profesi setiap proses pembahasan dari standar akuntansi baru. Termasuk juga mengundang dalam bentuk public hearing. Kemudian kolaborasi dengan standar akuntansi safety community. Kalau di kita mungkin kalau misalnya menetapkan standar akuntansi perbankan harus berkolaborasi dengan OJK, kemudian Bank Indonesia juga, ya. Kemudian asosiasi perbankan ya, IB misalnya, itu harus berkolaborasi untuk melahirkan standar akuntansi. Nah ini prosesnya. Ada topik yang ada permasalahan praktek, kemudian di riset, kemudian disusun draft standar akuntansi, apakah perlu standar akuntansi atau enggak. Kalau draft public hearing kan, didiskusikan dengan proposal draft standar akuntansi yang baru itu. Kemudian setelah itu nanti disusun draft, didiskusi lagi dan akhirnya standar akuntansi yang baru. Ya. Kemudian tipe-tipe processing dari ISB itu apa saja ya. Tadi ini produk International Financial Reporting Standard. Yang kedua Conceptual Framework for Financial Reporting. Ini biasa Conceptual Framework yang pertama misalnya. Dan ketiga International Financial Reporting Standard Interpretation. Kita juga sama. Produk-produk standar akuntansi itu ya kompartemen akuntan pendidik, standar akuntansi ya. Produknya adalah standar akuntansi Indonesia ya. Yang kedua kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Itu ada di dalam SAK di halaman pertama. Kemudian ada juga namanya IPSAK, interpretasi penyataan standar akuntansi keuangan. Itu tiga itu ya. Kemudian ini hierarkinya ya, hierarki.
Dan ya ini sudah lihat IFRS itu harus dalam menetapkan standar akuntansi yang berlaku tingkat level dunia itu ada secara lingkungan dipengaruhi political proses sama kayak di Indonesia. Jadi masing-masing berkepentingan itu akan melobi tim standar akuntansi untuk membuat standar sesuai kepentingan mereka. Nah, itu udah lobby politik itu ya. Tuh. Ya ini dia ya. Nah, jadi IFRS yang diterapkan mau di IFRS yang mau ditetapkan oleh ISB atau kita di IAI, itu ada proses politik ya. Misal bisnis entitas dipertimbangkan, financial committee, ini mereka lobby ini ya. Kemudian CEO, pimpinan perusahaan, pemerintah, industri, asosiasi industri, kalau mau selaku akuntansi perbankan itu IB ya. Kemudian juga investing public ya, kepentingan investasi publik, kemudian akademi, para dosen akuntansi, kemudian perusahaan-perusahaan akuntan publik, accounting firm ya, akuntan publik ya. Perlu pertimbangkan itu. Ya. Nah, tantangan laporan keuangan itu apa tantangan? Pertama, tantangan expectation gap. Gap itu apa? Itu apa yang dibuat di standar itu prakteknya jauh berbeda. Makin besar gapnya berarti standar akuntansi nggak efektif. Dan yang kedua adalah ada isu yang sangat signifikan terkait dengan pelaporan keuangan. Apa isunya? Pertama, non financial instrument. Ada pengukuran yang non keuangan yang tidak bisa disajikan laporan keuangan. Seperti SDM itu nggak bisa. Itu adalah forward looking information. Polisi keuangan nggak bisa disajikan di laporan keuangan. Kemudian soft asset yang sifatnya soft tidak yang sangat ada kepemilikan susah dipenuhi, kemudian tepat waktu. Nah, itu tantangannya ya. Nggak mungkin. Jadi sampai kiamat pun laporan keuangan itu tepat waktu. Ya. Bisa contoh. Bisa nggak laporan keuangan disusun tanggal 16 Agustus? Bisa aja, tapi masih belum sempurna. Apa? Penjusutan belum bisa dihitung. Ya, nggak tepat penjusutan. Karena penjusutan di penjusutan itu kalau di program aplikasi akuntansi, berarti penjusutan itu dihitung berdasarkan per tahunan atau kalau 3 bulanan. Harian nggak ada ya. Itu ada beberapa peristiwa yang belum tercover, ini tetap belum sempurna. Kemudian ada proses international convergence. Prosesnya apa? Prosesnya adalah mengharmonisasikan secara akuntansi negara dengan internasional. Ini bagaimana secara akuntansi terlalu banyak bedanya. Beda banyak akan perusahaan multinasional akan malas mendirikan perusahaan di negara itu. Karena kalau gap akuntansi terlalu jauh ya, maka biayanya sangat mahal untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan. Ya. Kemudian ya itu ya di global incident. Oke, itu materi di chapter 1 ya. Ada pertanyaan sebelum sini sebelum masuk chapter 2? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Enggak, Pak, cukup. Enggak, Pak. Nah, itu chapter 1 isinya itu ya. Isi chapter 1. Ya. Kemudian saya buka chapter 2 ya. Kedua ini ya. Jelas nggak? Halo? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, ya. Nah, ini yang kedua ini bicara mengenai apa? Conceptual framework for financial reporting. Kerangka dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar ya, standar ya. Dan fungsinya apa? Fungsinya untuk sebagai pedoman penyusunan standar akuntansi. Yang kedua sebagai pedoman bagi perusahaan dalam dalam dasar keputusan kalau seandainya ada masalah akuntansi belum diatur dalam standar akuntansi. Jadi mengacu kepada conceptual framework ini ya. Itu. Kemudian juga ketiga sebagai dasar bagi auditor untuk menetapkan standar opini auditnya. Itu bisa juga melalui conceptual framework ini ya. Kemudian sebagai standar juga bagi badan untuk menetapkan apakah masalah accounting problem di praktik itu perlu diatur apa enggak. Itu bisa juga seperti ini ya. Ini nanti saya bahas mengenai conceptual framework itu apa ya. Kemudian nanti ada 3 komponen utama dalam conceptual framework itu. Jadi pertama adalah komponen utamanya adalah fundamental concept ya. Kemudian asumsi. Yang 3 pengukuran recognition dan diskursus konsep. Isinya 3 ini yang utama. Ini soal itu apa, kenapa dibutuhkan dan sebagainya. Ini slide nih ya.
Kenapa konsep laporan waktu butuh ya? Kenapa perlu konsep laporan waktu? Pertama, sebagai dasar pengambil keputusan ya. Jadi perannya untuk keputusan dalam penetapan konsep dalam menyusun strategi akuntansi. Kemudian mungkin SB untuk meyakinkan manfaat berbagai manfaat dan konsisten pengumuman produk-produk ya yang mereka keluarkan selama beberapa periode waktu. Misal standar akuntansi ya. Kemudian juga tadi itu konsep interpretasi laporan keuangan, investasi strategi akuntansi dan sebagainya. Kemudian juga pengembangan konseptual framework itu. Nah ini di dalam IFRS itu, dalam konseptual framework itu ada beberapa chapter ya. Jadi pertama, chapter 1 terkait objektif original purpose financial reporting, bagian pertama. Jadi hierarki yang tertinggi dari konsep framework itu adalah tujuan, kerangka pemikiran. Hampir seluruh kerangka pemikiran di dunia ini pertama tujuan. Sama seperti apa kerangka pemikiran kamu kuliah di MBS. Satu apa? Tujuan. Tujuanmu apa? Kalau tujuan nggak jelas, hancur itu ya, hancur. Kalau tujuan nggak jelas. Yang kedua, intensitas pelaporannya. Intensitas pelaporannya harus ada. Ya, jadi strategi akuntansi itu butuh intensitas pelaporan. Dan ketiga, kualitatif karakteristik useful financial information. Ini untuk mencapai tujuan dari laporan keuangan, maka kriteria informasi apa harus disajikan ya dalam laporan keuangan itu sehingga bermanfaat bagi pengguna. Nah, itu dia tuh di chapter 3, ada kriterianya apa saja. Kemudian yang keempat, framework compress of the flowing. Nah, yang keempat adalah komponen di bawah itu. Pertama ada komponen objektif original purpose, yang kedua komponen reporting entity, kemudian kualitatif bisa kok. Bisa ini kalau yang reporting entity ini tidak begitu ditampilkan, tapi implisit ya. Kemudian ketiga kualitatif karakteristik of financial. Nah, di bawahnya baru ada underlying assumption, asumsi, elemen ya. Kemudian pengakuan, pengukuran dan konsep kapital dan capital maintenance. Itu penting. Apa konsep kapital dan capital maintenance dipakai di strategi akuntansi nantinya. Ya. Nah, ini gambar yang menunjukkan konseptual framework dari financial laporan keuangan. Ya. Nah, kenapa gambar terbalik? Ya, terbalik. Gitu. Jadi yang pertama itu hierarki yang pertama ya. Jadi level adalah terkait dengan tujuan objektif ini. Tujuan itu basicnya. Nah, dibalikkan basicnya. Jadi dia menancap ke bumi. Kalau tujuan nggak jelas, di atas hancur semua di atas ya. Nggak bisa diterapkan. Yang kedua, level kedua dari kerangka konseptual framework itulah itu kualitatif karakteristik. Informasi apa yang harus, kriteria informasi apa yang berkualitas disajikan laporan keuangan sehingga memenuhi tujuan tadi. Kemudian apalagi elemen itu terkait dengan konsep apa disebut aset, liability, equity, income, expense. Itu penting. Karena ini sejajar tuh level itu. Kalau seandainya konsep nggak jelas ya, itu susah kan kita mau sajikan aset seperti apa, informasi aset yang benar itu. Nggak bisa. Tapi kalau konsep aset jelas, maka jelas juga menyajikan informasi apa yang berkualitas, high quality, disajikan laporan keuangan sehingga tujuan laporan keuangan tercapai. Nah, di level ketiga, dalam strategi akuntansi itulah bagaimana asumsi. Asumsi itulah kalau ini dipenuhi maka strategi akuntansi bisa terapkan. Tujuan akuntansi bisa dicapai. Ya, kualitatif karakteristik itu bisa diakui. Ya, konsumsi. Itu apa? Ekonomi inti. Di strategi akuntansi itu harus ada ekonomi inti. Kalau ekonomi inti nggak bisa. Seperti manusia itu bukan ekonomi inti. Bisa nggak strategi akuntansi terapkan manusia? Nggak bisa. Saya punya transaksi keuangan pribadi, bisa terapkan strategi akuntansi? Nggak bisa. Kalau mau terapkan terserah saudara, ya. Kemudian going concern harus berkelas langsung usaha harus jelas, nggak bisa strategi akuntansi itu diterapkan untuk perusahaannya setahun, nggak bisa. Gimana konsep penyusunan? Nggak jelas, ya nggak bisa. Itu. Yang ketiga monitor unit harus satu moneternya. Ini gimana aset dilaporkan nih? Pakai ukuran keuangan apa? Pakai rupiah, sebagian pakai dolar, nggak bisa, harus single monetary unit. Kalau nggak ada pakai moneter rupiah, nggak ada. Misal tanah 1 unit nggak bisa ya, harus struktur moneternya, nggak bisa 1 unit. Ya, kemudian yang keempat periodicity.
laporan keuangan itu jelas periodicity-nya. Apakah laporan keuangan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, setelah akuntansi itu laporan keuangan setahun. Ada juga kalau interim itu semesteran ya, kuartalan interim. Tapi laporan yang sudah audit tahunan ya. Itu accrual. Accrual maksudnya apa? Asumsi. Semua transaksi catat accrual. Accrual itu apa? Accrual itu transaksi itu dasarnya bukan hanya apakah cash diterima itu tidak, tapi substansi ekonomi. Substansi ekonomi sudah bisa mempengaruhi laporan keuangan meskipun belum terima cash. Nah, itu bisa diakui. Nanti accrual basis itu terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban ya, accrual basis. Itu ya. Iya ada accrual proses bukan pendapatan beban. Bukan cash basis. Kemudian prinsip itu apa lagi? Ada prinsip-prinsip terkait pengukuran revenue, pengukuran expense, full disclosure, itu prinsip dimiliki. Kalau nggak ada prinsip ini nggak bisa. Ya. Setelah akuntansi nggak bisa jalan. Kemudian constraint batasannya apa? Biaya, hanya satu cost-nya. Biaya. Cost and benefit. Kalau seandainya manfaatnya lebih kecil pada cost, maka nggak usah dilaporkan. Informasi nggak usah dirilis ya. Itu. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti nggak ya? Di Pak. Nah, itu saya dijelaskan tadi mesin elemen ini saya jelaskan ya. Nah, ini prinsip kualitatif itu. Tadi di elemen level kedua tadi, ya. Ini menunjukkan apa kriteria suatu informasi akuntansi itu mempunyai kualitas yang bagus untuk disajikan laporan keuangan sehingga tujuan akuntansi tercapai. Nah, kriterianya ini pertama ya, itu initial quality, informasi relevan dan faithful presentation. Jadi kalau informasi nggak relevan nggak kualitas, low quality ya, nggak bisa disajikan laporan keuangan, nggak relevan ya. Itu syarat kriteria pertama. Jadi level pertama itu. Yang kedua harus faithful representation. Jadi harus jujur, ya jujur, ya apa adanya. Nggak boleh direkayasa, ya boleh tatik, ya nggak boleh. Nah, kriteria informasi relevan. Ada tiga kriteria informasi relevan. Pertama, informasi dikatakan relevan. Kalau umum relevan itu apa? Kalau umum relevan itulah informasi dapat merubah keputusan pengguna, itu relevan. Ya. Kalau faithful representation, informasi harus jujur, tidak memihak, ya, disajikan secara objektif dan sebagainya. Nah, kriteria relevan itu apa? Harus unsur nilai prediktif. Nah, misalnya kalau perusahaan sajikan laporan laba rugi 3 tahun terakhir, bisa nggak juga ada prediksi untuk ke depan bahasa dia laba juga? Kalau nggak bisa, berarti nggak kualitas. Nah, yang kedua, confirmatory value. Ada konfirmasi, bisa nggak dicek di konfirmasi dari segitu, ya ke belakang dan sebagainya. Di tracer bisa nggak? Konfirmasi teori. Kalau material nggak, ya. Kalau nggak material nggak usah disajikan. Material itu artinya dia tidak mempengaruhi keputusan. Misal contoh ya, ada kesalahan penyajian 100.000, perlu dirubah nggak laporan keuangan? Nggak perlu. Gue bikin jurnal penyesuaiannya di awal tahun. Meja selama ditahan ya. Kemudian antara informasi relevan dengan level representasi itu, nanti ada kriteria tambahan. Kriteria tambahan itu apa? Itu informasi comparability, dapat dibandingkan. Kenapa tambahan? Karena tidak bisa mutlak dipenuhi. Tidak bisa mutlak. Karena masing-masing perusahaan itu punya metode pengukuran berbeda. Misalnya secara akuntansi ada 3 cara. Perusahaan A cara pertama, perusahaan B cara kedua, cara ketiga, nggak bisa comparability. Dan di variability apa artinya? Kenapa jadi kita tambahan? Karena ada banyak informasi laporan keuangan itu yang tidak bisa nggak ada buktinya. Misalnya fair value. Nah, fair value itu kan nggak ada bukti, cuman informasi yang itu aja, yang valid aja. Terus timeless tepat waktu, nah, nggak mungkin. Karena laporan keuangan itu nggak mungkin bisa tepat waktu sampai kiamat. Maka di kriteria tambahan aja. Kalau bisa tepat waktu, syukur alhamdulillah. Kalau nggak. Ya. Yang terakhir apa? Understandability. Nah, understandability itu nggak bisa jadi kriteria utama. Satu informasi itu bisa manfaat. Contoh ya. Contoh kalau informasi laporan keuangan dikasih dengan SW, ngerti nggak deh? Pasti nggak ngerti. Kalau ngerti dia apakah laporan keuangan salah? Enggak. Laporan keuangan salah penggunanya. Maka di laporan keuangan tambahan. Jadi yang bisa ngerti itulah betul-betul orang yang punya ilmu terhadap baca laporan keuangan. Misal laporan keuangan saja kepada
profesor guru besar akuntansi, dia nggak ngerti, berarti yang salah secara akuntansi itu. Tapi lah perempuan juga bagian lulusan SMP nggak ngerti, ya wajar. Maka nggak bisa understandability itu diterapkan di level kualitas yang pertama. Pertama itu relevan dan faithfulness representasi. Ngerti sudah? Ngerti nggak? Udah ngerti? Ngerti, Ya, Pak. Pak. Nah, lanjut ya. Lanjut. Mana tadi? Aduh. Ini ya. Nah, di relevan itu adalah di sini ini apa informasi relevan di dalam pengakuan ekonomi kualitatif karakteristik tadi ini ya. Ini ada di level kedua di dalam conceptual framework ini. Itu relevan ya. Ini tadi saya jelaskan. Bisa jelaskan. Bisa jelaskan. Ini juga ada jelaskan. Jelaskan juga. Udah. Ini udah. Udah juga ya. Ini udah. Ada apa lagi? Udah juga basic. Basic elemen itu apa? Basic elemen itu basic konsep dimiliki oleh unsur-unsur perangkuan. Unsur perangkuan itu ada kelompok ada 5. Ingat ya, pengatur akuntansi. Kelompok akun dari akuntansi 5. Aset, liability, equity, income, expense. Masing-masing harus jelas definisinya. Apa itu aset? Ya, ini asetnya. Ya, saya jelaskanlah, sudah tahu aset. Apa itu liability ya? Apa itu equity? Apa itu income? Apa itu expense? Ini definisi ada di standar akuntansi. Nggak boleh perusahaan itu punya definisi sendiri. Misalnya perusahaan itu ada perusahaan A. Aset itulah semua harta dimiliki di dunia. Nggak boleh lah. Semua harta dimiliki di dunia. Tak boleh lihat siapa yang punya. Pokoknya semua diklaim dia. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Utang apa? Harus pakai definisi ini. Ya. Kemudian bisa elemen nih, ini soalnya. Ya. Asumsi itu yang apa? Yang kalau ini tidak ada masa secara akuntansi bisa terapkan di perusahaan. Seperti saya jelaskan tadi ya. Saya jelaskan juga tadi ya. Jelaskan. Kemudian apalagi nih ya. Basic ini sudah jelaskan. Nah, prinsip akuntansi apa? Prinsip pengukuran historical cost dan fair value. Dua itu penting. Seperti misalnya aset bisa diukur historical cost dan bisa juga fair value. Ya. Itu opsi dan atau historical cost dan atau fair value, ya. Fair value. Ya. Kemudian prinsip pengukuran ya, ini least subjektif sama most subjektif ya. Jadi kalau pengukuran itulah paling tidak lebih mengurangi subjektivitas ya, itu kategori level 1. Level 1 itulah kualitas pengukuran itu kalau sebenarnya least subjektif makin rendah. Tapi kalau least subjektif makin tinggi, most subjektif, maka level kualitasnya level 3. Ya, level 3. Ya. Nah, ini prinsip pengakuan ya. Ini udah pengakuan revenue, prinsip pengakuan revenue ya. Revenue diakui pada saat apa? Nah, saat perusahaan sudah menyelesaikan jasa, barang sudah diserahkan ya. Customer dan semua apa yang terkait dengan penjualan sudah tidak ada ketidakpastian ya, sudah pasti semua ya. Ini ya. Ini basic principle accounting ya. Kemudian basic accounting ini saya sudah tahu ini produk ini tipe cost ya. Ini saya review lagi. Beban diakui pada saat apa? Pada saat asetnya berkurang, liability bertambah ya. Sebagai hasil dari transaksi operasi perusahaan. Nah, ini tipe cost itu, cost sudah product cost, sudah period cost. Product cost apa? Product cost yang terkait langsung terhadap penjualan, terhadap produk langsung seperti material, labor, dan overhead yang sudah pelajari cost accounting. Nah, period cost adalah biaya-biaya dikeluarkan yang tidak terkait dengan produk, ya. Period cost. Dia diakui pada saat di mana terjadinya. Kalau terjadi di tahun 2025, diakui 2025. Terjadi tahun 2020, diakui tahun 2020. Ya. Kemudian relationship-nya ini terkait dengan ini penjelasan saya tadi ya. Ini contohnya apa? Product cost COGS ya. Product cost contohnya apa? Beban administrasi dan umum ya. Beban penjualan ya dan sebagainya. Ini full disclosure principle, prinsip full disclosure ya. Itu bagaimana informasi diberikan itu bisa cukup bagi dengan pengaruhi judgment dan keputusan bagi penggunanya. Cukup. Sufficient importance, cukup penting. Bukan banyak, cukup. Kalau banyak ya
beda sama YouTube, ya. Tapi Pak ini nggak puas nih Pak, berarti saudara serahkan aja sewa, hire analisis laporan keuangan. Kalau perusahaan nggak bisa menganalisis laporan keuangan, perusahaan nggak bisa Pak. Nah itu investigasi lebih jauh, lebih dalam ya, gitu, ya. Ini pembatasan constraint dari laporan keuangan ya, laporan keuangan itu constraint-nya. Cost constraint itu adalah apa? Itu manfaatnya lebih tinggi pada cost ya, cost. Intinya itu ya. Nah itu jadi semua itu disebut dengan kesetujuan framework. Jadi tadi saya jelaskan masing-masing komponen di kesetujuan framework sampai ke constraint di atas itu. Level 1, level 2, level 3. Level 1 adalah tujuan yang sebagai fondasi dari kerangka dasar penyusunan laporan keuangan itu, kesetujuan framework. Yang kedua, level kedua adalah menjelaskan kriteria kualitatif informasi apa yang bisa mencapai tujuan akuntansi. Kemudian elemennya apa saja. Level ketiga itu terkait dengan asumsi, dengan prinsip-prinsip digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian juga constraint-nya apa? Nah, penyajian laporan keuangan itu. Yang constraint adalah cost, ya, cost. Oke, sampai kini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Berarti udah selesai, materi udah selesai ya? Halo, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Jadi kalau nggak pertanyaan, kuliah pertama mungkin sampai jam 10 ya. Ini jam berapa sekarang? Jam 10 belum? 941. 941 ya. Nah, Saudara Dimas, pertanyaan ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Aisyah, Enggak, Pak. Cukup, Pak. lu panggilan siapa tuh Sofi? Panggilan siapa? Pak. Aisyah. Oh, Ais. Iya, Pak. Ais ya. Kalau Irsyad panggilanmu siapa? Kenapa, Pak? Panggilan siapa? Irsyad atau si Muhammad? Irsyad, Pak. Irsyad. Muhammad. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini kita Mizar nih. Niki Pak, Hah? Niki panggilannya. Oh Niki ya. Niki merek sepatu itu. Apa? Ada pertanyaan nggak? Hah? Sudah Pak, cukup. Kamu nama sepatu. Nama sepatu dipanggil nama orang. Hati-hati ya. Tapi kalau mau dipanggil sepatu bisa juga tuh. Nama sepatu. Kemudian yang kedua siapa ini? Koserio, Sontoloyo, sorry, Koserio. Ya, Pak. Ayo. Ada pertanyaan Rio, ada pertanyaan. Pak. Ya. Pertanyaan apa? Ngerti nggak saya jelaskan tadi? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nanti tinggal dibaca-baca. Ngerti. Ya. Karena ulang kan. Udah si Sadam. Hei, Sadam. Inilah pasti HP-nya diganti nih ya. Dia pakai HP nih. Sadam. Jadi kalau dibuka Google Meet kemudian dia lihat WA kayak gini jadinya. Dibuka WA. Sadam gimana? Hei, ngerti gak? Suaranya kedengaran. Sadam. Ngerti nggak? Padahal besar suara, nggak kedengaran suaramu, nggak kedengaran suaranya. Sadam. Suara nggak kedengaran. Kamu di mana, di gunung di mana nih? Nggak kedengaran suaranya. Hei, nggak kedengaran suaranya itu. Ini Sadam nih yang pernah ngambil sama saya di Inter dulu ya? Kau pernah ngambil sama saya? Sadam? Aduh, suaranya nggak keluar suaranya. Kemudian saudari apa? Melati. Itu adiknya atau anaknya? Melati. Suara nggak kedengaran tuh. Jadi itu adik itu anak? Ponakan saya Pak. Oh ponakan, lucu banget ya. Cepatlah bikin anak seperti itu ya.
Ya. Dulu sih bikin kayak gitu. Ya. Gimana Melati? Ngerti nggak? Halo? Melati? Ngerti Pak, insya Allah. Ya. Ngerti Pak, insya Allah. Nanti Ya. saya tinggal baca lagi. Ya. Kalau nggak ngerti, satu lagi belum masuk Ronaldo. Ronaldo nih pastikan dia ambil kuliah nggak? Kalau kuliah tutup kelasnya, bahaya. Ya. Udah ada telepon orangnya, Ronaldo. Telepon belum? Coba Ya, telepon. nanti kakak kelas saya kemarin dia Pak. Apa? Kayaknya dia emang beneran itu Pak. Apa? Dia pasti mungkin atau Apa? apa mungkin. Kenapa Rio? Kenapa? Ya nanti saya habis kelas ini saya nanti kabarin dia. Takutnya apa? Saya pasti sih dia ikut Pak. Cuman mungkin nggak kebangun atau apa kan Pak. Waduh. Takutnya kan Pak. Kalau ikut sih dia pasti ikut sih Pak. Bilang kalau dia besok apa? Ini udah absen sekali ini ya, absen sekali. Saya buka lagi apa? Saya buka ini dulu ya sebentar ya. Buka apa ini? Kampus tadi, kampus ya. Kampus. Kampus mana nih? Kampus. Nih. Kampus ya. Absen yang pertama. Ya, saya login dulu nih. Kuliahan absen sorry, mana tuh? Bentar. Kuliahan agensi, kemudian agensi keuangan ini satu ya, ini absen. Coba lagi ya, Renal sakit sih, hadir ya, Renal hadir ya, kemudian si Rio hadir. Kemudian Saddam ada, Saddam tadi itu ya, hadir. Kemudian si Rio mana? Tadi di atas Pak. Yang nggak hadir siapa? Ronaldo mana? Ronaldo mangkir ya, aduh. Ronaldo mangkir ya. Satu orang nggak datang. Ya selesai. Jadi gini, sampaikan ke Ronaldo, nanti kuliah kedua maksimal terlambat 10 menit. Kalau lewat 10 menit nggak usah accept, bisa remove ya, jangan absen ya. Ya, halo. Pak. Ya silakan. Pak. Halo silakan. Halo silakan ngomong. Halo silakan. Halo. Siapa ngomong tadi itu? Halo? Halo? Ngomong apa kamu? Ngomong dong. Ya Pak. Hah? Ya Halo, Pak. ngomong apa? Kok pak aja ngomongnya nggak jelas. Astagfirullah. Ngomong apa kamu? Ngomong apa? Hah? Aman Pak. Tapi saya ngerti Pak. Tapi saya mau Izin apa? Boleh nggak Pak? Izin apa kamu? Izin ke toilet? Aduh. Apa? Ngerti Pak. Izin apa nggak jelas ini? Aku tuh ketawa, kenapa ketawa itu? Ngerti. Ya Pak. Apa? Dengeran nggak Pak sekarang Pak? Jaringan Pak. Aduh. Kayaknya. Ngomong apa sih nggak jelas ini? Ya paham Pak. Paham. Dia ngomong siapa nih? Siapa ngomong?
pernah. Yang ngomong siapa nih? Halo? Aduh, nggak jelas ngomongnya nih. Siapa yang ngomong tuh? Mau ngomong apa sih? Ke toilet, waduh, ke toilet. Kita mau selesai nih ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira kelas sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya Pak. Ya. Ketinggalan. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama melatih, sama-sama. Makasih Pak. Sadang kamu kecil, kamu mau pipis kamu? Oh, udah pergi nih. Dah. Oke, selamat itu ya. Selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam 10.30 di sidang skripsi ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tutup ya.